Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kitab di pertemuan yang keempat. Kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi bab 3 peradaban dunia. Ibu sudah membagikan dua materi, yaitu peradaban peradaban India kuno. Pada pertemuan sebelumnya, di situ ada dua peradaban lembah sungai Indus dan peradaban lembah sungai Gangga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang ketiga, bahasan kita yang ketiga. Kita akan membahas tentang peradaban Cina kuno atau disebut juga peradaban lembah sungai Huanghe dan Yangtze Kiang. Karena di Cina sendiri ada dua sungai besar yang membentuk peradaban Cina kuno, ya. Jika kita berbicara tentang Cina, otomatis kalian pasti akan ingat dengan Cina yang sekarang. Tapi yang akan kita bahas ini Cina awal berdiri atau peradaban kuno, ya. Kita akan mulai dari letak geografisnya. Secara geografis, peradaban Cina kuno ini terletak di daerah sekitar pegunungan Kwenlun di daerah Tibet atau di sekitar Cina bagian utara. Itu untuk wilayahnya. Terus terbagi juga, tadi sudah dibilang, ada ada sungai Huanghe, kemudian ada sungai Yangtze Kiang, ya. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan. Untuk Cina, kalau sebelumnya itu ada di India, itu ada kerajaan-kerajaan. Kalau di Cina itu berdiri dinasti-dinasti, nah, sama saja kerajaan dengan dinasti. Ada beberapa dinasti yang pernah berkuasa di Cina, tapi hari ini Ibu akan menjelaskan cuma 5. Sisanya nanti kalian bisa baca di materi yang akan Ibu bagikan di classroom, ya. Kita mulai dari dinasti pertama, ada dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti tertua. Pada masa ini itu muncul awal peradaban, tidak terlalu banyak perkembangannya, tapi wilayah kekuasaannya hampir meliputi wilayah Cina sekarang, Cina bagian utara. Kemudian di masa ini muncul yang namanya sistem kepercayaan. Nah, kalau kalian lihat kemarin di peradaban India kuno, mereka sebelum munculnya agama Hindu dan Buddha, mereka juga menganut sistem kepercayaan. Sama, sistem kepercayaannya politeisme. Politeisme ini artinya menyembah banyak dewa, ya. Dengan dewa tertingginya adalah dewa langit. Kemudian yang kedua, setelah dinasti Shang selesai digantikan oleh dinasti Zhou. Dinasti Zhou di masa pemerintahnya, dinasti Zhou tidak terlalu lama memerintah, muncul yang namanya dua golongan. Pertama golongan bangsawan, kemudian rakyat biasa. Dengan munculnya dua golongan ini nanti menyebabkan lahirnya yang namanya sistem feodalisme. Feodalisme dalam sistem pemerintahan. Pada masa ini pemerintahan itu berpusat pada kekuasaan kaisar, ya, kaisar atau raja yang berkuasa. Nanti raja dibantu oleh raja-raja bawahan atau raja pasal. Tapi selain sistem pemerintahan feodal ini ada satu lagi sistem pemerintahan unitaris. Nah, unitaris itu kebalikan dari sistem pemerintahan feodal. Kalau feodal raja berkuasa, artinya pemerintahan itu di bawah kekuasaan raja. Kalau unitaris kebalikan, raja dia hanya sebagai mandat tapi tidak mempengaruhi sistem pemerintahan, ya. Kemudian yang ketiga ada dinasti Qin. Dinasti Qin itu dipimpin oleh Shi Huangdi. Ini sangat terkenal raja ini. Beliau membuat beberapa kebijakan yang kebijakan ini itu bertolak belakang dari kebijakan yang dipegang atau yang dilaksanakan oleh dinasti Zhou, ya. Salah satunya Ibu cuma menjelaskan 3. Ada banyak, ada 8 kebijakannya. Nanti bisa kalian lihat di materinya. Pertama, beliau menghapuskan sistem pemerintahan feodal. Nah, sistem pemerintahan feodal di sini tadi, nih, ya, diganti dengan sistem pemerintahan unitaris. Nah, kemudian yang kedua, sistem birokrasinya itu tidak lagi berpusat pada kaisar, tapi sudah berpusat pada gubernur. Jadi wilayah-wilayah kekuasaannya itu dipegang oleh beberapa gubernur dan masing-masing gubernur itu memegang provinsi atau wilayah kekuasaannya masing-masing. Kemudian penyeragaman atau penyamarataan baik itu tulisan, alat ukur, alat tukar dan yang lainnya. Karena Cina sendiri itu wilayah kekuasaannya banyak, wilayahnya luas, kemudian banyak sekali suku-suku yang memiliki bahasa yang sama, kemudian bahasa yang berbeda, kemudian alat ukurnya, alat tukar dan tulisannya berbeda. Kemudian di masa ini itu disamakan, jadi disamakan biar mempermudah untuk pelaksanaan pemerintahannya. Dan yang lainnya nanti bisa kalian lihat di classroomnya, di materi. Kemudian yang keempat itu ada dinasti Han. Ya, dinasti Han itu di masa pemerintahannya itu beliau menghidupkan kembali, artinya ajaran
Kongfusi ini adalah falsafah, ada 3 falsafah di Cina, Kongfusi, Laozi, dan Mingzi. Ya, itu dihidupkan kembali, diajarkan kembali ke masyarakatnya, bahkan masyarakat Cina sekarang itu pun mereka masih menerapkan ajaran ini. Kemudian yang kedua, di masa pemerintahan Kaisar Wu, beliau memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Asia Timur lainnya, baik itu Korea, kemudian juga ada daerah wilayah Jepang, kemudian juga ke India. India ini artinya Asia Selatan, ya. Kemudian perdagangan itu melalui jalur sutra. Nah, jalur sutra ini kalau kalian lihat di sejarah Indonesia kemarin, jalur sutra salah satu masuknya pedagang-pedagang Cina itu melalui jalur sutra. Jalur sutra ini muncul karena jalur sutra ini kan jalur yang dilalui oleh pedagang-pedagang sutra, ya. Kenapa bisa muncul jalur sutra? Karena jalur darat atau jalan darat yang dilalui oleh pedagang-pedagang itu sudah tidak aman, banyak perampok dan yang lainnya, maka muncul jalur laut, disebut jalur sutra, ya. Terus yang kelima ada dinasti Tang. Ya, beliau di masa pemerintahan dinasti Tang, beliau memperlakukan raja yang berkuasa atau kaisar berkuasa memperlakukan undang-undang pajak dan tanah. Nah, ini nanti juga menjadi masalah karena undang-undang ini merugikan petani, ya, yang diuntungkan adalah kaum bangsawan atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian yang kedua, di masa dinasti Tang perdagangan berkembang bahkan sampai ke daerah Laut Kaspia, dan yang ketiga, masuknya agama Kristen ke Cina. Agama Kristen ini akhirnya di Roma, ya, di Roma, Italia. Jadi dari Roma itu mulai muncul ke sini. Jadi selain agama Buddha yang berkembang di India, falsafat Konghucu ataupun ajaran Laozi, Kongfusi, di Cina itu berkembang agama Buddha yang dibawa dari India. Nah, baru nanti masuk agama Kristen. Agama Kristen sendiri awal penyebarannya juga tidak langsung diterima, tapi lambat laun agama Kristen berkembang di Cina. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang sistem kepercayaan. Tadi sudah dibilang kepercayaannya adalah politeisme, menyembah banyak dewa. Dewa tertinggi dewa langit, kemudian ada dewa Fengfa dan yang lainnya, ya, sama seperti peradaban-peradaban yang lain, politeisme semua. Kemudian yang keempat, ilmu pengetahuan yang berkembang ada beberapa macam. Salah satunya mereka mengembangkan astronomi. Astronomi ini ilmu perbintangan, ya, digunakan untuk membuat sistem kalender penanggalan. Jadi mereka sudah mengenal sistem penanggalan. Kalau kalian lihat, Cina itu selain menggunakan penanggalan yang sekarang secara umum global di dunia, mereka juga mengenal penanggalan yang memang dipakai hanya oleh masyarakat Cina. Makanya ada tahun Cina dan yang lainnya. Kemudian keramik. Nah, keramik Cina ini sangat terkenal. Keramik sutra. Cina penghasil sutra terbaik, keramiknya juga sangat terkenal. Bahkan di Kerajaan Sriwijaya sendiri itu banyak sekali peninggalan keramik dari dinasti Cina, ya, dari kerajaan Cina. Kemudian terakhir pengobatan tradisional. Nah, ini kalian bisa lihat sampai sekarang Cina ini sangat terkenal dengan pengobatan herbal, akupuntur dan yang lainnya. Ini berkembang sampai saat ini, ya. Bahkan bukan cuma di Cina tapi di seluruh dunia. Nah, untuk falsafahnya itu nanti bisa kalian baca di materi yang Ibu bagikan. Nah, hari ini kita hanya membahas satu peradaban. Peradaban selanjutnya kita akan membahas peradaban Mesir kuno atau peradaban Lembah Sungai Nil. Itu saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.